Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM 250536624433 dan saya berasal dari Prodi S1 Teknik Elektro offering A. Dan di sini saya akan mereview buku yang diberikan oleh dosen Bapak Wisnu. Bab pertama, dasar-dasar sistem pengukuran. Pendahuluan. Teknik pengukuran telah menjadi sangat penting sejak awal peradaban manusia. Ketika pengukuran pertama kali dibutuhkan untuk mengatur transfer barang dalam perdagangan, barter, guna memastikan pertukaran yang adil. Revolusi industri pada abad ke-19 mendorong perkembangan pesat, instrumen, dan teknik pengukuran baru untuk memenuhi kebutuhan teknik produksi terindustrialisasi. Sejak saat itu, terjadi pertumbuhan yang besar dalam teknologi industri baru. Hal ini khususnya terlihat jelas sejak pertengahan abad ke-20, karena banyaknya perkembangan di bidang elektronika pada umumnya dan komputer pada khususnya. Hal ini pada gilirannya menuntut pertumbuhan paralel dalam instrumen dan teknik pengukuran baru. Pertumbuhan pesat penerapan komputer untuk tugas pengendalian dan pemantauan proses industri telah memperluas kebutuhan akan instrumen untuk mengukur, merekam, dan mengendalikan variabel proses. Seiring dengan teknik produksi modern yang menuntut akurasi yang semakin ketat dan semakin beratnya tekanan ekonomi untuk mengurangi biaya produksi, kebutuhan akan instrumen yang akurat dan murah pun semakin sulit untuk dipenuhi. Masalah terakhir ini menjadi fokus utama upaya penelitian dan pengembangan semua produsen instrumen. Dalam beberapa tahun terakhir, cara paling hemat biaya untuk meningkatkan akurasi instrumen telah terbukti. Dalam banyak kasus, adalah dengan mengintegrasikan daya komputasi digital ke dalam instrumen itu sendiri. Oleh karena itu, instrumen cerdas ini menjadi sorotan utama dalam katalog produsen instrumen terkini. Bab pembuka ini akan membahas beberapa aspek fundamental pengukuran. Pertama, kita akan melihat bagaimana satuan pengukuran standar telah berevolusi dari satuan awal yang digunakan dalam perdagangan barter menjadi satuan yang lebih tepat dalam sistem pengukuran imperial dalam teknik. Kemudian kita akan mempelajari pertimbangan utama dalam merancang sistem pengukuran. Terakhir kita akan membahas beberapa aplikasi utama dalam sistem pengukuran. Satuan pengukuran. Satuan ukur pertama adalah satuan yang digunakan dalam perdagangan barter untuk jumlah yang diperlukan dan menetapkan aturan yang jelas tentang nilai relatif berbagai komoditas. Sistem pengukuran awal tersebut didasarkan pada apapun yang tersedia sebagai satuan ukur. Untuk tujuan mengukur panjang, tubuh manusia merupakan alat yang praktis dan memberi kita satuan tangan, kaki, dan hasta. Meskipun umumnya memadai untuk sistem perdagangan barter, satuan ukur tersebut tentu saja tidak presisi, karena bervariasi dari satu orang ke orang lain. Oleh karena itu, telah terjadi gerakan progresif menuju satuan ukur yang didefinisikan jauh lebih akurat. Satuan ukur pertama yang disempurnakan adalah satuan panjang yang didefinisikan sebagai 107 kali kuadran kutub bumi. Batang platinum yang dibuat dengan panjang ini ditetapkan sebagai standar panjang pada awal ke-19. Ini digantikan oleh batang standar berkualitas unggul pada tahun 1889 yang dibuat dari paduan platinum iridium. Sejak saat itu, penelitian teknologi telah memungkinkan penyempurnaan lebih lanjut untuk dilakukan dalam standar yang digunakan untuk mendefinisikan panjang. Pertama, pada tahun 1960, meter standar didefinisikan ulang dalam hal 1,65076373106 panjang gelombang radiasi dari Krypton 86 dalam ruang hampa. Baru-baru ini, pada tahun 1983, meter didefinisikan ulang lagi sebagai
panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya dalam interval. Dengan cara yang sama, satuan standar untuk pengukuran besaran fisika lainnya telah didefinisikan dan secara progresif ditingkatkan selama bertahun-tahun. Penetapan standar awal untuk pengukuran besaran fisika berlangsung di beberapa negara pada waktu yang hampir bersamaan, dan akibatnya muncul beberapa set satuan untuk mengukur variabel fisika yang sama. Misalnya, panjang dapat diukur dalam yard meter atau beberapa satuan lainnya. Selain satuan panjang utama, terdapat subdivisi satuan standar seperti kaki, inci, sentimeter, dan milimeter dengan hubungan yang tetap antara setiap satuan dasar dan subdivisinya. Yard, kaki, dan inci termasuk dalam sistem satuan imperial yang dicirikan oleh faktor perkalian yang bervariasi dan rumit yang menghubungkan satuan-satuan dasar dengan subdivisi seperti 1760 mil ke yard, 3 yard ke kaki, dan 12 kaki ke inci. Sistem metrik adalah seperangkat satuan alternatif yang mencakup misalnya satuan meter dan subdivisi sentimeter dan milimeter untuk mengukur panjang. Semua kelipatan dan subdivisi satuan metrik dasar dihubungkan dengan basisnya dengan faktor 10 dan sebagainya. Oleh karena itu, satuan ini jauh lebih mudah digunakan daripada satuan imperial. Namun dalam kasus turunan satuan seperti kecepatan, jumlah cara alternatif yang dapat digunakan untuk menyatakan satuan tersebut sistem metrik dapat menyebabkan kebingungan. Sebagai hasilnya, telah disepakati satuan standar internasional, satuan SI atau System Internationalis de Units telah ditetapkan, dan upaya-upaya kuat sedang dilakukan untuk mendorong penerapan sistem ini di seluruh dunia. Untuk mendukung upaya ini, sistem SI unit akan digunakan secara eksklusif dalam buku ini. Namun perlu dicatat bahwa imperial system ini masih banyak digunakan dalam industri teknik, terutama di Amerika Serikat. Desain sistem pengukuran. Pada bagian ini kita akan melihat pertimbangan utama dalam merancang alat ukur sistem. Pertama, kita akan mempelajari bahwa sistem pengukuran biasanya terdiri dari beberapa komponen terpisah. Meskipun hanya satu komponen yang mungkin terlibat untuk beberapa hal tugas pengukuran sederhana. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana alat ukur dan sistem dipilih untuk memenuhi persyaratan situasi pengukuran tertentu. Elemen sistem pengukuran. Terdapat sistem pengukuran yang memberikan informasi tentang nilai fisik suatu benda, variabel yang diukur. Dalam kasus sederhana, sistem dapat terdiri dari hanya satu unit yang memberikan pembacaan keluaran atau sinyal sesuai dengan besarnya variabel yang tidak diketahui diterapkan padanya. Namun, dalam situasi pengukuran yang lebih kompleks, sistem pengukuran instrumen umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pengukuran, baik yang hanya berisi satu atau banyak elemen, dan istilah ini akan digunakan secara luas di seluruh teks ini. Elemen konversi diperlukan ketika variabel keluaran transducer primer berada dalam bentuk yang tidak nyaman dan harus dikonversi ke bentuk yang lebih nyaman. Misalnya, elemen pertama dalam setiap sistem pengukuran adalah sensor primer. Sensor ini menghasilkan keluaran yang merupakan fungsi dari besaran ukur. Untuk sebagian besar, tetapi tidak semua sensor, fungsi ini setidaknya mendekati linear. Beberapa contoh sensor primer adalah termometer cairan dalam gelas, termokopel, dan pengukur regangan. Dalam kasus termometer merkuri dalam gelas, pembacaan keluaran diberikan dalam bentuk level merkuri, sehingga sensor primer khusus ini juga merupakan sistem pengukuran yang lengkap. Satu atau lebih sensor sekunder diperlukan jika karakteristik sensor primer dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat sensor primer beroperasi.
Sensor sekunder ini mengukur kondisi lingkungan dan memungkinkan koreksi yang tepat terhadap hasil pengukuran yang diberikan oleh sensor primer. Koreksi ini dilakukan secara otomatis pada sensor cerdas. Elemen konversi diperlukan ketika variabel keluaran transduser primer berada dalam bentuk yang tidak nyaman dan tidak harus dikonversi ke bentuk yang lebih nyaman. Misalnya, pengukur regangan pengukur. Perpindahan memiliki regangan pengukur perpindahan memiliki keluaran berupa resistansi yang bervariasi. Perubahan resistansi tidak mudah diukur, sehingga diubah menjadi perubahan tegangan oleh rangkaian jembatan yang merupakan contoh umum elemen konversi. Dalam beberapa kasus, sensor utama dan elemen konversi digabungkan dan kombinasi ini dikenal sebagai transduser. Elemen opsional terakhir dalam sistem pengukuran adalah titik di mana sinyal terukur digunakan. Dalam beberapa kasus, elemen ini dihilangkan sama sekali karena pengukuran digunakan sebagai bagian dari skema kontrol otomatis. Dan sinyal yang ditransmisikan dimasukkan langsung ke dalam sistem kontrol. Dalam kasus lain, elemen ini dalam sistem pengukuran berbentuk unit penyajian sinyal atau unit perekam sinyal. Unit-unit ini memiliki banyak bentuk sesuai dengan persyaratan aplikasi pengukuran tertentu. Dari kisaran unit yang memungkinkan dibahas lebih lengkap dalam bab 10. Memilih alat ukur yang tepat. Titik awal dalam memilih instrumen yang paling sesuai untuk digunakan dalam pengukuran suatu besaran tertentu di pabrik, manufaktur, atau sistem lainnya adalah spesifikasi karakteristik instrumen yang dibutuhkan, terutama parameter seperti akurasi pengukuran, resolusi, sensitivitas, dan kinerja dinamis yang diinginkan. Perlu dicatat juga bahwa perlindungan mengurangi kinerja beberapa instrumen, terutama dalam hal karakteristik dinamisnya. Literatur yang dipublikasikan sangat membantu dalam memilih instrumen yang tepat untuk situasi pengukuran tertentu. Sebagai aturan umum, kriteria penilaian yang baik diperoleh jika total biaya pembelian dan estimasi biaya pemeliharaan instrumen selama masa pakainya dibagi dengan periode perkiraan masa pakainya. Aplikasi sistem pengukuran. Saat ini, teknik pengukuran sangat penting dalam sebagian besar aspek peradaban manusia. Penerapan alat ukur saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bidang utama. Bidang pertama adalah penggunaannya dalam mengatur perdagangan dengan menggunakan instrumen yang mengukur besaran fisik seperti panjang, volume, dan massa dalam satuan standar. Instrumen dan transduser khusus yang digunakan dalam aplikasi tersebut disertakan dalam deskripsi umum instrumen yang disajikan dalam bab-bab selanjutnya dari buku ini. Area aplikasi kedua dari alat ukur adalah fungsi pemantauan. Alat ini menyediakan informasi yang memungkinkan manusia untuk mengambil tindakan yang ditentukan. Ringkasan. Bab pembuka ini telah membahas beberapa aspek mendasar dari sistem pengukuran. Pertama, kita membahas pentingnya memiliki satuan pengukuran standar dan bagaimana satuan ini berevolusi menjadi sistem aturan imperial dan metrik. Selanjutnya, kita akan membahas aspek-aspek utama desain sistem pengukuran, khususnya komponen-komponen utama dalam sistem pengukuran, dan bagaimana komponen tersebut dipilih untuk kebutuhan pengukuran tertentu. Terakhir, kita akan membahas sekilas berbagai aplikasi sistem pengukuran. Bab kedua, jenis instrumen dan karakteristik kinerja. Pendahuluan. 2 aspek penting pengukuran yang dibahas dalam bab pembuka membahas cara memilih instrumen yang tepat untuk aplikasi tertentu dan tinjauan aplikasi utama pengukuran.
Kedua kegiatan ini membutuhkan pengetahuan tentang karakteristik berbagai kelas instrumen dan khususnya bagaimana kinerja kelas-kelas instrumen ini dalam berbagai aplikasi dan lingkungan operasi. Oleh karena itu, kami memulai bab ini dengan meninjau berbagai kelas instrumen yang ada. Semua instrumen dapat dibagi menjadi instrumen aktif dan pasif berdasarkan keberadaan sumber energi di dalamnya. Perbedaan selanjutnya adalah antara instrumen tipe 0 yang memerlukan penyesuaian hingga mencapai tingkat datum dan instrumen tipe defleksi yang memberikan hasil pengukuran berupa defleksi jarum terhadap skala atau tampilan numerik. Perbedaan ketiga yang dibahas adalah antara instrumen analog dan digital yang berbeda berdasarkan apakah keluarannya bervariasi secara terus-menerus. Instrumen analog atau dalam langkah-langkah diskrit, instrumen digital. Keempat, kita akan melihat perbedaan antara instrumen yang hanya berupa indikator dan instrumen yang memiliki keluaran sinyal. Indikator memberikan indikasi visual atau audio tentang besaran kuantitas yang diukur dan umumnya ditemukan dalam industri proses. Tinjauan jenis instrumen. Instrumen dapat dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan beberapa kriteria. Subklasifikasi ini berguna untuk menetapkan secara umum beberapa atribut instrumen tertentu, seperti akurasi, biaya, dan relevansi umum untuk berbagai aplikasi. Instrumen aktif dan pasif. Instrumen dibagi menjadi instrumen aktif dan pasif berdasarkan apakah keluaran instrumen sepenuhnya dihasilkan oleh besaran yang diukur, atau apakah besaran yang diukur hanya memodulasi besaran sumber daya eksternal. Hal ini diilustrasikan dengan contoh. Instrumen tipe 0 dan tipe defleksi. Pengukuran tekanan yang baru saja disebutkan merupakan contoh yang baik dari instrumen tipe defleksi, di mana nilai kuantitas yang diukur ditampilkan dalam bentuk pergerakan jarum. Dari segi penggunaan, instrumen tipe defleksi jauh lebih praktis, jauh lebih mudah untuk membaca posisi jarum pada skala daripada menjumlahkan dan mengurangi bobot hingga mencapai titik nol. Oleh karena itu, instrumen tipe defleksi adalah instrumen yang biasanya digunakan di tempat kerja. Namun, untuk tugas kalibrasi, instrumen tipe 0 lebih disukai karena akurasinya yang unggul. Upaya ekstra yang diperlukan untuk menggunakan instrumen semacam itu dapat diterima dalam kasus ini karena sifat operasi kalibrasi yang jarang dilakukan. Instrumen analog dan digital. Instrumen analog menghasilkan keluaran yang bervariasi secara terus-menerus seiring dengan perubahan kuantitas yang diukur. Keluaran tersebut dapat memiliki jumlah nilai yang tak terbatas dalam rentang yang dirancang untuk diukur oleh instrumen tersebut. Instrumen digital memiliki keluaran yang bervariasi dalam langkah-langkah diskrit, sehingga hanya dapat memiliki jumlah nilai yang terbatas. Perbedaan antara instrumen analog dan digital menjadi sangat penting dengan pertumbuhan pesat dalam penerapan mikrokomputer pada sistem kontrol otomatis. Setiap sistem komputer digital, yang salah satunya adalah mikrokomputer, melakukan komputasinya dalam bentuk digital. Oleh karena itu, instrumen yang keluarannya dalam bentuk digital sangat menguntungkan dalam aplikasi semacam itu, karena dapat dihubungkan langsung ke komputer kontrol, alat penunjuk, dan alat dengan keluaran sinyal. Cara terakhir dalam membagi instrumen adalah antara instrumen yang sekadar memberikan indikasi audio atau visual mengenai besarnya kuantitas fisik yang diukur dari instrumen yang memberikan keluaran dalam bentuk sinyal pengukuran yang besarnya proporsional dengan kuantitas yang diukur. Instrumen yang memiliki keluaran berjenis sinyal umumnya digunakan sebagai bagian dari sistem kendali otomatis. Dalam keadaan lain, instrumen ini juga dapat ditemukan dalam sistem pengukuran di mana sinyal pengukuran keluaran direkam dengan cara tertentu untuk digunakan nanti.
Subjek ini akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Biasanya, sinyal pengukuran yang digunakan adalah tegangan listrik, tetapi dapat berupa bentuk lain dalam beberapa sistem seperti arus listrik, sinyal optik, dan sinyal pneumatik. Munculnya mikroprosesor telah menciptakan pembagian baru dalam instrumen, antara yang menggunakan mikroprosesor dan yang tidak. Karakteristik statis instrumen. Jika kita memiliki termometer, berbagai karakteristik statis didefinisikan dalam paragraf berikut. Akurasi dan ketidakakuratan. Akuransi suatu instrumen adalah ukuran seberapa dekat hasil pembacaan instrumen dengan nilai yang benar. Dalam praktiknya, nilai ketidakakuratan atau ketidakpastian pengukuran lebih umum dikutip daripada nilai akurasi suatu instrumen. Ketidakakuratan atau ketidakpastian pengukuran adalah tingkat kesalahan pembacaan dan sering dikutip sebagai persentase dari pembacaan skala penuh suatu instrumen. Presisi adalah istilah yang menggambarkan derajat beberapa instrumen dari kesalahan acak. Jika sejumlah besar pembacaan dengan kuantitas yang sama diambil oleh instrumen presisi tinggi, sebaran pembacaan akan sangat kecil. Presisi seringkali, meskipun keliru, disalahartikan dengan akurasi. Presisi tinggi tidak selalu menjamin akurasi pengukuran. Instrumen presisi tinggi mungkin memiliki akurasi yang rendah. Pengukuran dengan akurasi rendah dari instrumen presisi tinggi biasanya disebabkan oleh bias dalam pengukuran yang dapat dihilangkan dengan kalibrasi ulang. Istilah pengulangan dan reprodusibilitas memiliki arti yang kurang lebih sama, tetapi diterapkan dalam konteks yang berbeda sebagaimana yang akan dibahas nanti. Pengulangan menggambarkan kedekatan pembacaan keluaran ketika masukan yang sama diterapkan berulang kali dalam waktu singkat dengan kondisi pengukuran yang sama, instrumen dan pengamat yang sama. Karakteristik dinamis instrumen. Karakteristik statis alat ukur hanya berkaitan dengan pembacaan keadaan tetap yang dicapai alat tersebut, seperti keakuratan pembacaan. Karakteristik dinamis suatu alat ukur menggambarkan perilakunya antara waktu ketika besaran terukur berubah nilai dan ketika keluaran instrumen mencapai nilai tetap sebagai respons. Sebagaimana karakteristik statis, nilai karakteristik dinamis yang tercantum dalam lembar data instrumen hanya berlaku jika instrumen digunakan dalam kondisi lingkungan tertentu. Di luar kondisi kalibrasi ini, terdapat beberapa variasi dalam parameter dinamis. Dalam sistem pengukuran linear dan invarian waktu apapun, hubungan umum berikut dapat ditulis antara masukan dan keluaran untuk waktu T lebih besar daripada 0. Pembaca yang latar belakang matematikanya sedemikian rupa, sehingga persamaan ini tampak menakutkan tidak perlu terlalu khawatir, karena hanya kasus-kasus khusus dan sederhana tertentu yang dapat diterapkan dalam situasi pengukuran normal. Poin penting utama adalah memiliki pemahaman praktis apresiasi terhadap cara berbagai jenis instrumen merespons ketika besaran ukur yang diterapkan padanya bervariasi. Instrumen ordinal. Setiap instrumen yang berperilaku sesuai dengan persamaan 2.3 dikatakan bertipe ordinal. Setelah terjadi perubahan langkah pada besaran yang diukur pada waktu T, keluaran instrumen segera bergerak ke nilai baru pada saat yang sama, yaitu T, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.10. Kebutuhan kalibrasi. Pembahasan ini telah menjelaskan karakteristik statis dan dinamis alat ukur secara cukup rinci.
Namun, terdapat kualifikasi penting yang diabaikan, yaitu bahwa suatu instrumen baru akan sesuai dengan pola perilaku statis dan dinamis yang ditetapkan hanya setelah dikalibrasi. Umumnya, diasumsikan bahwa instrumen baru telah dikalibrasi ketika diperoleh dari produsen instrumen, dan oleh karena itu, pada awalnya akan berperilaku sesuai dengan karakteristik yang tercantum dalam spesifikasi. Namun, selama penggunaan, perilakunya akan secara bertahap menyimpang dari spesifikasi yang ditetapkan karena berbagai alasan, termasuk keawasan mekanis dan pengaruh kotoran, debu, asap, serta bari kimia di lingkungan pengoperasian. Tingkat penyimpangan dari spesifikasi standar bervariasi sesuai dengan jenis instrumen, frekuensi penggunaan, dan tingkat keparahan kondisi operasi. Namun, akan tiba saatnya yang ditentukan oleh pengetahuan praktis, ketika karakteristik instrumen akan menyimpang dari spesifikasi standar dengan jumlah yang tidak dapat diterima. Ketika situasi ini tercapai, instrumen perlu dikalibrasi ulang kembali ke spesifikasi standar. Kalibrasi ulang tersebut dilakukan dengan menyesuaikan instrumen pada setiap titik dalam rentang keluarannya, hingga pembacaan keluarannya sama dengan pembacaan instrumen standar kedua yang menggunakan masukan yang sama. Instrumen kedua ini disimpan semata-mata untuk tujuan kalibrasi yang spesifikasinya diketahui secara akurat. Prosedur kalibrasi dibahas lebih lengkap di bab 5. Ringkasan. Bab ini dimulai dengan meninjau berbagai kelas instrumen dan mempertimbangkan bagaimana perbedaan ini memengaruhi penggunaan umumnya. Sebagai contoh, kita melihat bahwa instrumen tipe 0 lebih disukai untuk tugas kalibrasi karena akurasinya yang unggul. Sementara instrumen tipe defleksi lebih mudah digunakan untuk pengukuran rutin. Kita juga melihat perbedaan antara instrumen aktif dan pasif, instrumen analog dan digital, instrumen indikator, dan tipe keluaran sinyal, dan terakhir, instrumen pintar dan non-pintar. Setelah itu, kami memeriksa berbagai karakteristik statis instrumen. Karakteristik ini menentukan kualitas pengukuran ketika keluaran instrumen telah mencapai pembacaan yang stabil. Beberapa pelajaran penting muncul dari cakupan ini. Secara khusus kami melihat perbedaan penting antara akurasi dan presisi, yang seringkali secara keliru diartikan sebagai hal yang sama. Kami melihat bahwa presisi tinggi tidak menjanjikan apapun tentang akurasi pengukuran, dan faktanya instrumen presisi tinggi terkadang dapat memberikan akurasi pengukuran yang buruk. Topik terakhir yang dibahas dalam bab ini adalah karakteristik dinamis instrumen. Kami melihat bahwa ada 3 jenis karakteristik dinamis, orde 0, orde pertama, dan orde kedua. Analisis ini menunjukkan bahwa instrumen orde pertama dan kedua membutuhkan waktu untuk mencapai pembacaan kondisi tunak ketika kuantitas yang diukur berubah. Oleh karena itu, perlu menunggu hingga gerakan dinamis berakhir sebelum pembacaan dicatat. Ini menempatkan batasan serius pada penggunaan instrumen orde pertama dan kedua untuk melakukan pengukuran berulang. Jelas, frekuensi pengukuran berulang dibatasi oleh waktu yang dibutuhkan instrumen untuk mencapai pembacaan kondisi tunak. Ruang mati didefinisikan sebagai rentang nilai pasukan yang berbeda di mana nilai keluaran tidak berubah. Setiap instrumen yang menunjukkan histeresis juga menunjukkan ruang mati.
Namun, beberapa instrumen yang tidak mengalami histeresis yang signifikan masih dapat menunjukkan ruang mati pada karakteristik keluarannya.